Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Afriyanti dengan NIM 2310430066. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas video untuk menceritakan ulang mengenai peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari. Nah, singkat saja, kita langsung masuk ke cerita berikut ini. Peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 di Jakarta. Nah, peristiwa ini merupakan gabungan dari demonstrasi mahasiswa yang berubah menjadi kerusuhan sosial yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Latar belakang dari akar peristiwa ini adalah kekecewaan terhadap masuknya modal asing, terutama dari Jepang, yang dianggap hanya menguntungkan segelintir elit pengusaha dan merugikan rakyat kecil. Banyak mahasiswa merasa bahwa pemerintah terlalu bergantung pada investasi asing dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Kunjungan Perdana Menteri pada saat itu yang bernama Kakue Tanaka ke Indonesia menjadi pemicu langsung. Mahasiswa menilai kunjungan ini sebagai simbol dari dominasi ekonomi asing. Jalannya peristiwa ini, pada tanggal 15 Januari 1974, ribuan mahasiswa turun ke jalan terutama dari Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, dan kampus-kampus lain yang ada di Jakarta. Demonstrasi awalnya berlangsung damai, namun situasi memanas dan berubah menjadi kerusuhan massal. Nah, massa merusak dan membakar mobil-mobilan buatan Jepang, membakar gedung, serta menjarah toko-toko terutama pemilik warga keturunan Tionghoa. Adapun 5 tokoh yang terkait mengenai peristiwa tersebut. Yang pertama, Presiden Soeharto. Nah, sebagai kepala negara saat itu, ia menjadi sasaran kritik mahasiswa karena dianggap terlalu pro modal asing dan membiarkan korupsi tumbuh. Nah, yang kedua, yang kita kenal dengan Kakue Tanaka, Perdana Menteri dari Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia, menjadi simbol dominasi ekonomi Jepang di Indonesia. Nah, yang ketiga, Ali Moertopo dan Sodjono Soeharmardani. 2 orang kepercayaan Soeharto yang dituding mahasiswa sebagai pelaku utama dari kebijakan ekonomi yang dianggap merugikan rakyat. Nah, yang keempat, Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia yang menjadi tokoh utama pergerakan mahasiswa saat itu. Ia kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Nah, yang kelima dan terakhir yaitu Jenderal Sumitro, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, yang kemudian mengundurkan diri setelah peristiwa ini dikarenakan dinilai gagal mengendalikan situasi tersebut. Korban dalam peristiwa Malari ini menyebabkan sekitar 11 orang tewas, ratusan luka-luka, dan lebih dari 700 orang yang ditangkap. Banyak toko dan kendaraan yang dibakar. Kerugian material pun sangat besar. Warga keturunan dari Tionghoa menjadi sasaran utama amukan massa yang dipicu oleh kecemburuan ekonomi dan provokasi yang tidak jelas asal-usulnya dari mana. Dan yang terakhir adalah dampak setelah peristiwa ini, pemerintah memperketat kontrol terhadap gerakan mahasiswa dan semua media. Organisasi mahasiswa yang dibubarkan termasuk Dewan Mahasiswa itu sendiri. Kebebasan pers juga semakin dibatasi dan aktivitas yang mengkritik pemerintah diawasi dengan sangat ketat. Nah, peristiwa Malari menjadi simbol awal perlawanan terhadap rezim Orde Baru serta menunjukkan adanya ketegangan sosial ekonomi di tengah pembangunan yang tidak merata. Nah, mungkin
Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai peristiwa malari tersebut. Jikalau ada kata dan kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Saya, Nuria Afrianti, pamit undur diri. Bye-bye semuanya, terima kasih.